Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ni'matan jazilatan ala dawami yaumil marji' jami'il anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim على سيدنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين. أما بعد المكرمون والمحترمون في هذا المجلس المبارك والحول الوليد الحبيب عبد الرحمن المادحid, mudah-mudahan berkah daripada haul malam hari ini sekaligus pernikahan daripada Al-Habib Muhdhar Barakbah, kemudian dengan putri Syarifah Fatimah binti Abdurrahman Al-Madihid, mudah-mudahan kedua mempelai diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang saleh dan salehah sehingga bermanfaat untuk umat, bangsa dan negara. Amin ya rabbal. Masih banyak lagi daripada para habaib, para alim ulama kita. Mudah-mudahan hadirnya beliau-beliau Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan barakah untuk kita semua. Kemudian yang saya hormati, yang saya ta'zimi untuk seluruh jamaah hadirin dan hadirat, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat. Kita kumpul pada malam hari ini, mudah-mudahan kumpulnya kita tepat pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. Yang sakit Allah sembuhkan segala penyakitnya. Yang punya kesulitan Allah lancarkan segala urusannya. Allah berkahkan rumah tangganya. Allah berikan keturunan yang saleh dan salehah. Dan yang punya keluarga dijadikan keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Yang belum punya jodoh mudah-mudahan diberikan jodoh yang saleh dan salehah. Tidaklah kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tidaklah kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, pada malam hari yang berbahagia ini kita sama-sama berkumpul bersama di antara untuk merayakan daripada Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Isra wal Mi'rajnya Nabi yang berkaitan dengan Rasulullah, yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, akan dijadikan kemuliaan untuk kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama-ulama kita, daripada ulama-ulama terdahulunya, beliau-beliau telah membuat kitab. Di antara kitabnya yaitu daripada karangan Al-Imam Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau mempunyai kitab di antaranya yang mengenai Isra wal Mi'raj Nabi. Nama kitabnya Al-Amwal Al-Bahiyah fil Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah. Begitu juga Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Di dalam kitab tafsirnya beliau mengutip daripada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Masih banyak lagi di antara ulama-ulama kita yang mana mereka selalu senantiasa untuk bergembira atas Isra wal Mi'raj Nabi SAW. Sehingga kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj Nabi, sama halnya dengan merayakan Maulid Nabi, kita patut bersyukur sehingga tidak lain dan tidak bukan adalah dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun masih banyak lagi di antara ulama-ulama yang mereka di samping daripada golongan kita. Kita merayakan Isra wal Mi'raj Nabi, merayakan Maulidur Rasul. Mereka mengatakan sesuatu yang bid'ah dan membid'ahkan. Mereka mengatakan kita sebagai umat Nabi yang merayakan Isra wal Mi'raj sehingga dikafirkan, dibid'ah-bid'ahkan. Sehingga sesuatu tersebut tidak termasuk daripada jalur ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi ibadah Allah, kita berbicara di dalam Al-Quranul Karim. Allah menyebutkan di antara surat-surat Al-Quran. Allah menyebutkan dengan sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dengan sebutan tauqifi. Tauqifi adalah sebutan yang mana mereka menyebutkan di antara ulama mujtahid, para alim ulama, para sahabat Rasul, sampai dengan Rasulullah, bahwasanya yang memberikan ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Al-An'am, Al-Ahzab, Al-Ikhlas. Bahkan Allah menyebutkan dalam keutamaan Al-Quran disebutkan sebagai suratul Isra. Jika kita berbicara tentang suratul Isra, Allah mengatakan faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, itu yang menamakan, yang membuat tertulis di dalam Al-Quran pemikiran manusia apa datang dari Allah? Pemikiran manusia apa datang dari Allah? Kalau begitu saya mau tanya semua yang hadir di sini, kalau begitu Allah maha besar apa tidak? Luar biasa apa tidak? Bagus apa tidak? Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Kalau kita berbicara tentang Al-Quranul Karim, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam suratul Isra menggunakan subhana. Maha besar Allah, maha suci Allah, maha agung Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya bi'abdihi laylan ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah yang menyebutkan di antara keagungan Nabi adalah sesuatu kenikmatan yang mana telah memperjalankan seorang hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina, saudara. Sehingga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Mekah, Palestina adalah sesuatu kota yang mana kota tersebut telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman dulu kota tersebut sudah diberkahi oleh Allah, namun berkat daripada Sayyiduna Muhammad, semakin diagungkan nama kota tersebut, kehadiran Rasulullah SAW. Jikalau kita berbicara tentang hanya berpendapatkan akliyah, pemikiran manusia, tentu bagi kita akan mengira bahwasanya makna lailan, Allah memperjalankan seorang hambanya Rasulullah hanya dalam waktu yang begitu panjang. Tapi kita sebelum membahas makna lailan, ibadallah, asra diambil daripada bahasa Arab yang berarti asra yusri isra'an.
Diambil dari kata bahasa Arab sarra yasri. Sehingga ditambahkan hamzah di depannya yang tadinya ta'liyah. Yang dimaksudkan, yang bermaksud lazim, dijadikan muqtadi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang berkaitan dengan Allah, apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, wajib umat Islam harus mengikuti daripada perintah Allah subhanahu. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Kira-kira sampai sini jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Ini hujan nggak berhenti-berhenti, mau lanjut apa enggak? Lanjut apa enggak? Betul. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Sehingga ibadallah kita berbicara tentang makna lailan. Allah menyebutkan makna lailan. Kalau kita tidak belajar tentang ilmu tafsir di dalam Al-Quranul Karim, kita sebagai manusia akan beranggapan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu 1 malam full, saudara. Tapi di dalam kitab Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, di dalam kitabnya Tafsirut Tabir, atau yang kita kenal Mafatihur Rikh, adalah sesuatu kenikmatan. Di situ disebutkan makna lailan, berarti di situ disebutkan sebagai sebagai hukum nakirah. Kalau sudah nakirah, saudara, berarti jelas bagi kita. Di situ disebutkan lidzikril ba'd. Allah tidak menyebutkan sesuatu yang begitu detail kecuali yang mengetahui peristiwa Isra dan Mi'raj hanya Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita beranggapan ada mereka yang mengatakan Allah dan Nabi, Allah dan Rasulullah itu ditemukan di suatu tempat, ibadallah. Tapi kalau kita berpikir Allah menyebutkan, tunggu saudara, Isra dan Mi'raj tidak bisa disamakan. Isra dan Mi'raj nggak bisa digabungkan. Kok bisa, Habib? Isra artinya Allah memperjalankan seorang hambanya dari Mekah menuju Palestina, disebutkan sebagai Isra. Sedangkan Mi'rajnya persis di kota Al-Aqsa, Allah mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Sidratul Muntaha, disebutkan sebagai Mi'raj. Artinya kalau kita berbicara tentang bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj, jangankan sampai malam Bapak Ibu, jangankan sampai malam jam 12 malam belum tentu akan selesai, saudara. Artinya peristiwa Isra wal Mi'raj yang begitu kita ketahui tidak ada apa-apanya dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, saudara, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang daripada Isra wal Mi'raj Rasulullah. Ini Rasulullah bercerita dengan keluarganya. Rasulullah tidak menyebutkan Mi'rajnya secara detail, saudara. Tidak secara gamblang. Tetapi hanya Rasulullah yang mengetahui berbicara soal Isra terhadap para sahabat-sahabat Rasulullah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah Nabi begitu pulang dari Isra wal Mi'raj, makna lailan kita ambil, kita tarik, maka peristiwa tersebut tidak sampai 1 malam full, saudara. Hanya sebagian waktu, hanya sebagian menit, hanya sebagian detik. Bayangkan 1.500 kilometer perjalanan Rasulullah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amatlah singkat, amatlah cepat. Sehingga Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai,
Beliau mengutip dari salah satu kitab dibaknya bahwasanya perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi SAW saking cepatnya beliau mengatakan thumma aradduhu minal arash qabla an yabrudal farash. Sallu ala al-habib Muhammad. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Sehingga ibadallah beliau mengatakan peristiwa Nabi SAW jarak duniawi 1.500 km. Belum juga jarak antara Sidratul Muntaha. Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan, kemudian aku kembalikan Nabi SAW di atas kasurnya. Belum terasa dingin, saudara. Belum terasa dingin yang maknanya begitu cepat perjalanan tersebut. Sehingga Rasulullah SAW mengadu dengan keluarga beliau. Yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Ummu Hani. Rasulullah bercerita dengan Ummu Hani. Baru peristiwa Isra-nya doang Rasulullah bercerita, saudara. Apa kata saudara beliau? Ya Rasulullah, ya Habibullah, la takallam minal ahad min ashabukum. Wahai tuanku, wahai Muhammad Rasulullah, saya meminta mohon dengan engkau, jangan sekali-kali engkau bercerita tentang peristiwa Isra ini kepada sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Karena pada saat itu banyak sahabat Nabi, banyak kawan-kawan Nabi yang begitu masih banyak lemah keimanannya. Sehingga mereka tidak menggunakan iman mereka melainkan akal insani mereka yang mereka gunakan, saudara. Bu, Pak, mau lanjut tapi enggak? Kayaknya pada kedinginan. Pada kedinginan. Saya turun. Lu maunya turun aja. Habib diimpus lu pada lari nanti. Takbir. Kalau sakit lu aja, gue jangan sakit. Masih banyak yang butuhin gue. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Ini mau lanjut betul. Kapan lanjutnya? Kapan lanjutnya? Kapan lanjutnya? Ntar aja tahun depan lagi aja biar diundang lagi. Betul. Mau lanjut? Kopi ayah. Kopi ayah. Entah ayah kopi. Entah ayah kopi. Kesian deh lo. Ada kopi apa enggak? Ada kopi apa enggak? Enggak ada kopi. Air comberan lu minum. Takbir. 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 Mau lanjut? Tadi sampai mana? Ayo. Sampai mana? Ini Rojali yang bawa bendera gede biasanya semangat. Sampai mana tadi? Ente nyaho aing katanya. Sallu ala nabi. Sehingga Rasulullah SAW, saudara, saat Rasulullah ingin mengkabarkan, memberikan suatu kabar dengan para kaum kafir Quraisy, keluarga Rasulullah nggak mau, keluarga Nabi nggak mau, khawatir kalau Nabi dihina, dimaki, difitnah, saudara. Tapi kita lihat bagaimana perjuangan Nabi. Jangankan dicaci, jangankan dimaki, jangankan difitnah. Andai nyawa beliau melayang, Nabi akan memberikan nyawa tersebut
demi untuk membangkitkan agama Islam di dunia, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Singkat cerita, Rasulullah keluar ke rumah. Rasulullah duduk di hadapan Ka'bah. Begitu Rasulullah duduk di hadapan Ka'bah, ada seorang pamannya. Ini orang paman, keluarga. Dia nggak demen kalau Nabi berjuang, saudara. Dia nggak suka kalau Nabi menyebarkan agama Islam. Dia nggak suka kalau Nabi berdakwah, saudara. Makanya nggak heran Bapak, Ibu. Orang yang memperjuangkan agama Allah, yang membela hak-hak Allah, pasti ada rintangan, saudara. Sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Begitu pamannya datang, namanya Abu Jahal. Tahu Abu Jahal, Bu? Bapak tahu Abu Jahal? Tahu Abu Jahal? Paman Nabi yang gak suka sama Nabi kalau berdakwah untuk menyebarkan Islam, saudara. Jadi kalau orang yang gak suka dengan ulama, orang yang gak suka dengan habaib, orang yang gak suka dengan kiai, sama halnya dengan Abu Jahal, betul? Betul? Kalau begitu saya mau tanya. Kalau ada RT yang gak suka sama ulama, RT-nya RT apa? RT apa? Kalau RW-nya gak suka sama ulama, RW apa? Kalau ada lurah yang gak suka dengan ulama, lurah apa? Kalau ada polisi yang gak suka sama ulama, polisi apa? Kalau ada tentara yang tidak suka sama ulama, tentara apa? Kalau ada presiden yang tidak suka dengan ulama, presiden apa? Takbir, takbir, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim mubarak alaih wa ala alih. Begitu juga saudara, datang Abu Jahal niat untuk menghina Nabi. Ini Abu Jahal untuk menghina Nabi, mencaci Nabi, saudara. Tapi kita lihat, begitu Abu Jahal As-Syakki datang, Abu Jahal datang ke Nabi, tanya sama Nabi bukan niat baik, saudara. Bukan niat yang bagus, tapi justru bertanya, ingin menghina Nabi, ingin mencaci Nabi, bahkan mengintimidasi Rasulullah SAW. Begitu Abu Jahal datang, ya Muhammad, hal bi syai' al-yawm ya Muhammad. Wahai Muhammad, apakah engkau ini hari ini engkau punya sesuatu wahai Muhammad? Sehingga melihat di wajah raut wajah engkau sesuatu yang membuat bingung. Seperti orang bingung. Apa kata Rasulullah? Ya, na'am ya ammi ya Abi Jahal. Asra ya bi alailah minal masjidil aqsa. Ya wahai pamanku, betul wahai pamanku. Semalam saya telah diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ila aina ya Muhammad? Ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Aqsa, saudara. Begitu Abu Jahal mendengar jawaban Nabi, Abu Jahal terlintas di dalam pikirannya bahwasanya bisa untuk ada bahan menghina Rasulullah. Ada bahan untuk menghina Nabi. Sehingga Abu Jahal memanggil daripada kaum penduduk Mekah, saudara. Daripada penduduk Mekah dipanggil oleh Abu Jahal. Niat mengumpulkan orang Mekah bukan untuk membaikkan Nabi. Bukan untuk membagus-baguskan Nabi. Tapi justru Abu Jahal niat memanggil orang Mekah. Tapi niatnya untuk menghina Nabi. Sehingga Abu Jahal mengatakan, ya ahlal Mekah,
Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Wahai penduduk Mekah dari kabilah Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ta'al. Hulmu wal isma'u ala Muhammad. Wahai Abu Jahal. Wahai penduduk Mekah. Saya pengen mengumpulkan engkau untuk mendengarkan Nabi mau bercerita, saudara. Singkat cerita, seluruh penduduk-penduduk Mekah, bahkan sahabat-sahabat Nabi yang masih lemah imannya, mereka menghadap kepada Nabi SAW. Begitu menghadap kepada Nabi, silahkan ya Muhammad, engkau sebut, engkau ceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada malam hari tadi, wahai Muhammad. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Udhkuru salatu ala nabi Muhammad. Ini mau lanjut tapi enggak nih? Kayaknya pada males banget. Kayaknya pada enggak semangat. Saya turun ya. Saya pulang boleh? Boleh pulang? Kok jangan sih? Kenapa jangan pulang? Lo mau ngasih cewek lo sama gue? Mau ngasih cewek lo sama gue? Sallu ala nabi. Begitu singkat cerita saudara. Akhirnya ini orang Abu Jahal. Begitu mendengarkan Nabi telah diperjalankan sudah berkumpul. Nabi baru bercerita tentang Isra-nya doang, saudara. Nabi belum bercerita tentang Mi'raj. Nabi belum bercerita tentang Mi'rajnya. Begitu Nabi bercerita dengan para sahabat Nabi. Akhirnya ibadallah, begitu mendengar daripada jawaban Nabi. Ini Abu Jahal mendengar Nabi. Sahabat-sahabat Nabi pada bilang, ya Muhammad, di dalam kitab Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki menjelaskan, ya Muhammad, nadribu akbadar ibir ilaihi syahrah, wa kadda i'annah ataitaha fi laylah. Wahai Muhammad, kita ini sama-sama tahu, kita ini sama-sama pengalaman, sama-sama pernah berjalan dari Mekah menuju Palestina dengan waktu yang begitu panjang. 1.500 kilo perjalanan, membutuhkan waktu 1 bulan perjalanan, saudara. Belum ada pesawat, belum ada motor, belum ada mobil. Tapi mereka mengatakan kita sama-sama pengalaman. 1 bulan perjalanan membutuhkan waktu 1.500 kilometer perjalanan, saudara. 1 bulan perjalanan, belum berdagang di sana 1 bulan. Begitu balik 1 bulan, 3 bulan baru bisa nyampe Mekah lagi. Engkau ini sudah enggak waras, wahai Muhammad. Engkau ini sudah edan, wahai Muhammad. Engkau sudah enggak masuk akal. Sehingga dipanggil daripada sahabatnya Rasulullah sekaligus mertua Rasulullah, saudara. Sekaligus sahabat Nabi yang paling tua, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Jahal, ud'u ala Abi Bakar. Panggil itu Abu Bakar. Abu Bakar yang selalu membela Nabi, yang selalu menjaga Nabi, biar tahu kalau Muhammad ini sudah enggak waras lagi, jangan diikuti. Akhirnya saudara, begitu sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar bercerita, ada apa engkau memanggil saya? Dijawab sama Abu Jahal, nih Nabi ente ini sudah enggak waras lagi, hilang akalnya. Begitu diceritakan sama Nabi perjalanan Isra-nya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wallahi la usaddaku ala min dalik wa ab'adun min dalik usaddaqtu. Demi Allah, jangankan peristiwa Isra dan Mi'rajnya, jangankan peristiwa yang lainnya, andaikan Nabi menyampaikan
Andaikan Rasul menyampaikan, jangankan peristiwa Isra, jikalau ada sesuatu perkara yang jauh tidak masuk di akal, demi Allah, saya orang nomor satu yang pasti beriman kepada Nabi Muhammad. Takbir, takbir, takbir. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya julukan. Julukannya apa? As-Sadiqul Masduq. Orang yang paling jujur, orang yang paling beriman, saudara. Orang yang paling selalu menemani Nabi. Artinya saudara, melalui Isra wal Mi'raj ini, jangankan kita soal yang lainnya. Artinya kita sebagai manusia yang berkaitan dengan Allah, yang berkaitan dengan Rasulullah, jangan gunakan dengan akal kita. Tapi gunakan dengan akal kita. Gunakan iman kita terlebih dahulu, baru kita sampaikan dengan akal kita. Jangan akal dulu, baru dengan iman. Kalau sudah iman diletakkan di dalam hatinya, kalau sudah iman yang ditancapkan di dalam hatinya, demi Allah, jangankan soal yang lain, iman lebih bagus, iman lebih maju daripada yang lainnya, saudara. Betul apa betul? Betul apa betul? Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya mau tanya, yang ngasih rezeki itu manusia apa Allah? Manusia apa Allah? Yang memberikan rezeki manusia apa Allah? Yang maha agung siapa? Yang maha besar siapa? Yang maha bijaksana siapa? Angkat semua tangannya, takbir. 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 Nih emak-emak besok mesti dikasih racun tikus biar tidur, saudara. Sallu ala nabi. Lu bilang makanya bapak-bapak, ibu-ibu, lu ngaji-ngaji deh ke majelis. Lu hadir-hadir deh ke majelis. Lu mau ngaji dimanapun datengin. Kenapa? Karena salah satu orang yang hadir ke majelis dengan kebiasaan menghadiri majelis, demi Allah meninggal dalam hadir di dalam majelis ilmu, saudara. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Ini enaknya emak-emak dijorokin aja udah. Kalau bila perlu lepas kondeknya, betul? Betul. Makanya saya pada malam hari ini saya ingin bicara, saudara, demi Allah, demi Allah. Jikalau hukum pemerintah, hukum manusia, selama masih betul, masih lurus dengan jalur Allah, demi Allah, kami umat Islam akan mengikuti daripada pemerintah, saudara. Betul? Betul. Tapi kalau hukum pemerintah melenceng dari agama, hukum pemerintah melenceng dari Allah, hukum pemerintah melenceng dari Nabi, demi Allah, kami umat Islam akan terus bergerak tinggi di atas segala-galanya, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini mau jam 12, mau lanjut. Mau lanjut. No sebelah kiri no, mau lanjut. Mau lanjut. Yang depan mau lanjut apa enggak? Mau lanjut apa enggak? Yang sebelah kanan mau lanjut apa enggak? Terakhir saudara. Nih kita sekarang ditinggal oleh Nabi. Kita ditinggal oleh Allah, kita ditinggal oleh Nabi, oleh para sahabat Nabi. Tapi Nabi meninggalkan daripada sesuatu perkara yang wajib umat Islam harus pegang, saudara. Harus pegang diantaranya Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah segala-galanya pedoman umat Nabi SAW. Betul? Betul? Kalau begitu saya mau tanya, siap pegang Al-Quran? Siap jaga Al-Quran? Siap mengamalkan Al-Quran? Siap berpegang teguh dengan Al-Quran? Takbir! Takbir! Kalau begitu saya terakhir saya mau ngajakin sholawat. Mau apa enggak? Mau apa enggak?
Cuman syaratnya satu. Nyalain lampu blit lo yang punya handphone. Setuju apa setuju? Setuju apa setuju? Betul. Tapi saya mau sholawatan, begitu umat pada ngikutin sholawat. Nih hadroh diemin aja nanti kalau saya baca sholawat, ikut-ikut nyalain hadrohnya. Tapi saya mau ngetes dulu nih sama emak-emak, sama bapak-bapak yang hadir nih. Kita baca sholawat, kalau kita memuliakan Nabi, antum jawabnya Nabi kita Muhammad. Setuju? Setuju? Kalau begitu saya mau tanya semua nih, sebelum saya tes dulu nih, saya tes. Orang mau manggung aja harus dites kok. Orang mau jadi masuk profesor doktor dites, masa lu mau jadi umatnya Nabi gak mau dites? Sallu ala Nabi. Manusia paling mulia. Tapi keluarin dulu dong handphonenya, Pak. Nyalain lampunya. Yang gak ngeluarin handphone demi Allah gue sumpahin pada hilang lo handphonenya. Ayo nyalain dulu, nyalain semuanya. Yang punya handphone gak mau dinyalain, gue sumpahin pulang dari sini pada hilang lo handphonenya. Enak aja lo. Sama orang lo pada hormat, buat Nabi gak mau hormat. Cengcorang namanya. Ayo coba nyalain semua, nyalain semua, nyalain semua. Takbir. 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 Maulaya salli wa sallim. Ala habibika khair. Sekali lagi. Maulaya salli abada. Manusia paling mulia. Manusia paling agung. Manusia paling tampan. Paling nikmat memandang. Maulaya salli wa sallim ala habibika khair. Hamba yang paling takwa. Hamba yang paling taat. Pemimpin para rasul. Paling nikmat memandang. Mahkota para nabi. Pemimpin para nabi. Semua. Maulaya sa wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Semua. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Al-Quran yang berjalan, Nabi Allah Muhammad, yang akhlaknya dipuji, Nabi Allah Muhammad, yang namanya di langit, Nabi Allah Muhammad, yang namanya di surga. Sallu alaihi.
عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم yang hidup sederhana, yang sayang pada kita, penebar kebenaran, pemusnah kebatilan, Maulaya sholli wa sallim daiman sallu alaihi ala habibika khairil khalqi kullihim ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim sallu ala nabi اذكروا صلاة على النبي محمد اذكروا محمد. Mau lanjutin. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Hadhanillah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.